Bab 11. Penculikan. Lepas siang hari, Jupiter Jones dan Pete Crenshaw turun dari bis di Rocky Beach. Kita jangan sampai terlihat oleh Bibi Matilda, kata Jupe. Ia tidak memperkirakan kita akan pulang selekas ini. Kalau sampai kelihatan olehnya, kita pasti akan disuruhnya bekerja. Aku ingin menelepon Bob untuk menanyakan apa yang berhasil ditemukannya di Times. Jadi lewat Kelana Gerbang Merah, kata Pete. Kelana Gerbang Merah, kata Jupe menegaskan. Kedua remaja itu berjalan mengitar, menuju bagian belakang kompleks The John Salvage Yard, di mana sejumlah seniman kota Rocky Beach menghiasi pagar tempat penimbunan barang bekas itu dengan lukisan yang menarik, yang menggambarkan peristiwa kebakaran besar yang terjadi di San Francisco tahun 1906. Di satu tempat, ada gambar seekor anjing kecil yang sedang memandang ke arah api yang berkobar. Salah satu mata anjing itu berlubang, bekas mata kayu. Jupe merogoh ke dalam lewat lubang itu, menarik kancing yang terdapat di balik pagar, lalu mendorong papan-papan di tempat itu. 3 lembar diantaranya terangkat ke atas. Itulah yang dinamakan Kelana Gerbang Merah. Jupe dan Pete melangkah ke dalam lewat lubang yang terjadi, lalu menyusuri lorong sempit dan tersembunyi di sela tumpukan barang-barang bekas menuju ke markas. Ternyata Bob Andrews tidak perlu ditelepon lagi, karena sudah ada di situ. Remaja bertubuh langsing dan berkacamata itu sedang sibuk mencatat, sementara di atas meja di depannya berserakan majalah dan buku-buku. Bob menoleh ketika Jupe dan Pete masuk ke dalam karavan lewat pintu 4. Selembar panel yang dari luar tidak kelihatan, karena tersembunyi di belakang beberapa lembar papan tebal. Cepat juga kalian sudah kembali, kata Bob. Apa hasil penyelidikan kalian? Jupiter duduk di kursi bersandaran lurus yang ada di depan meja dan berseberangan dengan Bob. Sedang Pete menarik kursi yang diambilnya dari bagian karavan yang dijadikan laboratorium. Kami berhasil mengetahui bahwa hantu dalam cermin itu adalah seorang tukang sulap bernama Baldini. Begitu pula bahwa orang itu kini menghilang. Aku berani bertaruh, pasti Santora yang menyuruh Baldini beraksi untuk menakut-nakuti Mrs. Danley, supaya akhirnya nyonya itu mau menyerahkan cermin itu padanya, kata Pete menambahkan. Ada kemungkinan kau keliru, kata Bob dengan tenang. Kau menemukan sesuatu? Tanya Jupe. Tentang Baldini? Bob mengangguk. Aku mencatatnya, hanya karena artikel itu menyebut-nyebut Rufino, yang balik-balik halaman catatannya. Di Times tadi aku meneliti mikrofilm edisi-edisi lama. Ku cari semua yang menyangkut Rufino dan juga Drake Star. Aku tahu, hantu kita itu harus mengenal baik keadaan rumah Alisher itu. Karena kalau tidak, mana mungkin dia tahu tentang bilik rahasia itu. Semasa hidupnya, Drake Star sering mengadakan pesta. Dan ia juga suka jika ada wartawan yang hadir. Karena dan begitu namanya akan dimuat dalam surat kabar. Nah, suatu kali ia mengadakan pesta untuk menyambut seorang pendatang baru. Seorang artis sulap yang waktu itu baru datang di Amerika Serikat dari Pulau Rufino. Menarik, kata Jupiter. Memang, kata Bob. Resminya, Dragster waktu itu sudah pensiun, tapi masih suka mengadakan pertunjukan khusus untuk tamu-tamu di rumahnya. Dan ia suka memberi dukungan pada artis-artis sulap yang lebih muda, sejauh ia bisa melakukannya. Baldini salah satu dari artis-artis itu. Kurasa karir Baldini kemudian tidak bisa berkembang di sini, tapi itu bukan salah Dragstar. Jadi Baldini itu ternyata berasal dari Rufino, kata Jupiter Jones. Cermin berhantu juga datang dari sana. Dan ada seseorang berkedudukan tinggi di negara itu yang menginginkannya, lalu mengutus Santora untuk berusaha memperolehnya. Kemudian, masih ada pula lelaki kecil tapi berbahaya itu, yang mungkin bernama Juan Gomez. Mungkinkah Baldini punya alasan tersendiri untuk memiliki cermin itu? Kurasa ia orang suruhan Santora, kata Pete berkeras. Kurasa Santora juga berasal dari Rufino. Ia mengenal Baldini lalu menyewanya. Atau bisa juga Baldini berusaha menakut-nakuti Mrs. Danley sampai ia mau menjual cermin itu, kata Jupiter sambil berpikir-pikir. Atau mungkin pula ia bersekongkol dengan Gomez. Jika Gomez begitu menginginkan cermin itu, kata Bob, dan ia berkomplot dengan Baldini, kenapa mereka tidak mencurinya saja saat di rumah itu tidak ada orang? Mereka kan berdua. Sedang dalam minggu ini beberapa kali rumah itu ditinggalkan kosong. Tidak mungkin. Cermin itu terlalu berat, kata Pete. Kita saja harus bertiga, ditambah dengan Jeff dan Worthington.
Barulah cermin itu bisa diturunkan dari gantungannya di dinding. Satu atau dua orang saja takkan mungkin membawanya pergi. Tapi jika Baldini itu kelahiran Rufino, ada kemungkinan ia masih punya teman di sana. Jadi ia mengetahui sesuatu tentang cermin itu. Mungkin saja ia bahkan tahu bahwa Senora Manolos mengirimkannya pada Mrs. Dunley. Jadi dilepaskannya usahanya selaku penjual koran lalu menjadi hantu cermin dengan jubah peninggalan Dexter yang disewa, kata Jupe. Aku suka teka-teki yang berbelit-belit, tapi dalam kasus ini rasanya terlalu banyak orang yang terlibat. Cukup sekian saja tentang Baldini, setidak-tidaknya untuk hari ini. Apa yang berhasil kau ketahui tentang Rufino? Aku menemukan 4 artikel surat kabar ditambah sebuah buku tipis mengenai negeri itu, kata Bob. Rufino adalah negara pulau yang kecil. Penduduknya bercocok tanam, tebu, dan pisang. Iklimnya nyaman dan tidak sering terjadi apa-apa di sana. Dulunya daerah jajahan Spanyol, sampai tahun 1872, saat mana terjadi revolusi. Pasti banyak darah mengalir, kata Pete. Tidak, kejadiannya berlangsung dan cukup damai, kata Bob. Sekelompok pedagang dan kalangan politik yang berpengaruh berembuk, lalu memberitahu gubernur Spanyol waktu itu bahwa ia tidak lagi disukai di pulau itu. Ia disuruh pulang ke Madrid. Spanyol tidak menyatakan perang, dan orang-orang Rufino kemudian membentuk pemerintahan mereka sendiri, yang coraknya mirip pemerintah negara kita. Presidennya sekarang, Alfredo Felipe Garcia, dengan yang ini sudah untuk kedua kalinya menjabat kedudukan itu. Menurut artikel yang dimuat di bagian belakang harian Times 3 bulan yang lalu, ia hendak mencalonkan diri lagi untuk ketiga kalinya pada pemilihan umum yang akan diadakan musim dingin ini. Saingannya presiden yang lama, seseorang bernama Simon de Pelar. Ia dikalahkan oleh Garcia dalam pemilihan umum 12 tahun yang lalu. Kalau begitu masa jabatan presiden di sana 6 tahun, kata Jupiter. Betul, dan seorang presiden boleh mencalonkan diri kembali sebanyak ia mau, tanpa pembatasan. Kita tidak boleh terlalu percaya pada apa yang kita baca dalam buku-buku. Tapi dalam buku mengenai sejarah Rufino yang kutemukan, De Pelar buruk sekali namanya. Posisi-posisi di pemerintahan dijejalinya dan konco-konconya. Pajak juga dinaikkan. Polisi dijadikan kaki tangan untuk menerima uang suap dari penjahat. Dan Garcia menuduhnya memalsukan dokumen-dokumen resmi dengan tujuan memperkaya diri sendiri. Kampanye pemilihan umum waktu itu berlangsung kotor sekali. De Pelar menuduh Garcia bahwa saingannya itu semasa mudanya pencuri kelas teri. De Pelar berani bersumpah bahwa ia bisa membuktikan kebenaran tuduhannya itu. Tapi kenyataannya ia tidak bisa. Garcia akhirnya memenangkan pemilihan umum. Dan jika apa yang tertulis dalam buku ini bisa dipercaya, itu merupakan hal yang patut disyukuri. Andai kata ia tidak menang waktu itu, ada kemungkinan revolusi pecah lagi. Dan itu mungkin akan berlangsung tanpa pertumpahan darah. Bob menyodorkan buku itu ke seberang meja, ke dekat Jupe dan Pete. Itu ada foto Garcia bersama para penasihatnya, katanya. Jupiter mengambil buku itu, lalu mengamat-amati foto yang ada di dalamnya. Dari penampilannya di sini, Garcia kelihatannya orang yang pantas dijadikan andalan, katanya menarik kesimpulan. Tapi di pihak lain, penampilan saja belum berarti apa-apa. Dibacanya teks yang tertera di bawah foto itu, untuk mengetahui yang mana Diego Manolos, almarhum suami teman Mrs. Dunley, Isabella. Ternyata orangnya jangkung, berkulit coklat, dengan mata agak terpicing. Kalau menurut istilah Bibi Matilda, matanya terlalu rapat, kata Jupe. Mata Garcia? Tanya Bob dengan heran. Bukan, maksudku mata Diego Manolos. Tiba-tiba telepon di meja itu berdering, mengejutkan ketiga penyelidik remaja itu. Bob mengangkat gagangnya. Ya, katanya. Ia mendengarkan sebentar. Kapan? Tanyanya. Lalu mendengarkan lagi. Kami akan datang dengan segera, katanya. Siapa itu? Tanya Jupiter Jones, ketika Bob sudah meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya. Jane Parkinson, kata Bob. Jeff tadi pagi meninggalkan rumah, hendak ke sebuah toko barang keperluan untuk hobi di Hollywood. Sampai sekarang ia belum pulang. Tapi ada sepucuk surat yang diselipkan dengan diam-diam ke dalam kotak pos di pintu. Jeff diculik orang. Jane meminta kita datang dengan segera ke sana. Ia tidak bisa menghubungi Worthington, jadi kita terpaksa naik taksi.